Yang kedua, urusan investasi ini adalah masalah kalau dulu namanya IMB, sekarang namanya PPG. P, persetujuan bangunan gedung. Namanya itu sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita. Nama itu 2 kata itu cukup lah. Izin gedung gitu aja sudah. Dulu IMB, izin mendirikan bangunan. Ini ganti persetujuan bangunan gedung. Waduh. Izin gedung gitu aja udah rampung. Udah. Yang paling penting kan bukan namanya, tapi penyelesaiannya yang cepat itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofi Hardianto, peserta PKA Angkatan 3 Kabupaten Boyolali. Saya akan memaparkan hasil laboratorium kepemimpinan aksi perubahan dengan judul Izine Makbus, perizinan bangunan gedung yang mudah, akurat, dan waktu singkat di Kabupaten Boyolali. Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Boyolali saat ini adalah tentang masih rendahnya jumlah bangunan gedung yang memiliki izin mendirikan bangunan IMB atau persetujuan bangunan gedung PBG. Saya, selaku Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali yang mempunyai salah satu tugas untuk meningkatkan jumlah bangunan gedung yang memiliki persetujuan bangunan gedung PBG melalui pengaturan tata laksana pelayanan PBG agar menjadi lebih mudah, akurat, dan membutuhkan waktu singkat. Maka sebagai langkah awal adalah merumuskan identifikasi isu-isu dasar serta menganalisis isu-isu yang mengganggu, isu krusial sesuai dengan tugas dan fungsi bidang cipta karya, yakni yang pertama, masih rendahnya persentase rumah tangga dengan pembuangan akhir tinja di instalasi pengolahan lumpur tinja IPLT. Yang kedua, masih rendahnya capaian akses air minum layak yang masih jauh di bawah target capaian nasional. 3. Masih rendahnya jumlah bangunan gedung yang memiliki izin mendirikan bangunan IMB atau persetujuan bangunan gedung PBG. 4. Masih rendahnya tingkat ketaatan masyarakat terhadap ketentuan garis sempadan bangunan terhadap jalan GSB, garis sempadan sungai GSS, dan koefisien dasar bangunan KDB. 5. Terlalu tingginya rasio beban kerja pengawasan dan pengendalian teknis konstruksi bangunan. Setelah dilakukan analisis dengan pendekatan ASTRID terhadap isu-isu kinerja organisasi di bidang cipta karya, sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi isu utama atau isu strategis, core isu adalah masih rendahnya jumlah bangunan gedung yang memiliki izin mendirikan bangunan IMB atau persetujuan bangunan gedung PBG. Jika diterapkan dalam permasalahan, setiap komponen dapat diidentifikasi beberapa kondisi saat ini. Antara lain yang pertama, terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi dan diunggah di sistem. Yang kedua, tidak semua pemohon memiliki pengetahuan yang cukup tentang aplikasi yang digunakan. 3. Dokumen teknis berupa gambar DED dan perhitungan struktur tidak mudah dimiliki oleh setiap orang, utamanya masyarakat awam yang akan mengajukan permohonan izin untuk rumah tinggal. 4. Adanya tahapan yang panjang sehingga proses menjadi lama, apalagi jika persyaratan tidak dipenuhi. 5. Tidak semua verifikator mengkomunikasikan progres verifikasi dokumen melalui bahasa tulis yang baik. 6. Verifikator kurang jeli dalam melakukan pemeriksaan dokumen. Dari diagnosa organisasi terhadap isu strategis prioritas yang dilakukan dengan menggunakan STAR model, maka ditemu kenali bahwa komponen yang paling perlu diintervensi adalah komponen strategi, yaitu belum jelasnya tata laksana pelayanan PBG di Kabupaten Boyolali.
Adapun rencana pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi dirumuskan melalui tahapan atau milestone kegiatan jangka pendek, menengah, dan panjang, meliputi hal-hal yang pertama untuk jangka pendek selama 60 hari kerja, yakni melakukan pembentukan tim efektif, melaksanakan koordinasi dengan stakeholder eksternal, menyusun SOP dan standarisasi verifikasi dokumen, melakukan kontrak konsultan perencanaan, melakukan launching program Izin Makwus, melakukan sosialisasi dan publikasi program Izin Makwus dengan berbagai media, mengimplementasikan program Izin Makwus untuk 10 bangunan hunian dalam satu desa, dan laporan evaluasi jangka pendek. Yang kedua, jangka menengah untuk 6 bulan berikutnya, penyusunan peraturan Bupati Boyolali tentang tata laksana pelayanan PBG, pengusulan pembiayaan kontrak konsultan perencana, implementasi program Izin Makwus di 3 desa, serta laporan dan evaluasi untuk jangka menengah. Sedangkan yang ketiga, untuk jangka panjang 18 bulan berikutnya, implementasi program Izin Makwus dalam 1 kecamatan dan laporan serta evaluasi program jangka panjang. Saya Muhammad Said Hidayat, Bupati Boyolali, mendukung dan mengapresiasi atas aksi perubahan, proyek perubahan yang disusun oleh seluruh peserta Diklat Tim 3, yang tentunya harapan kami seluruh proyek perubahan yang tersusun oleh seluruh peserta ini dapat benar-benar termanfaatkan dan memberikan manfaat bagi tujuan kita untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan aksi perubahan dalam jangka pendek 60 hari kerja meliputi hal-hal sebagai berikut, yakni yang pertama, pembentukan tim efektif telah dilaksanakan dengan penetapan SK Kepala DPUPR Kabupaten Boyolali. Kemudian yang kedua, koordinasi stakeholder eksternal telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024 di Aula DPUPR Kabupaten Boyolali. Yang ketiga, SOP dan standarisasi verifikasi dokumen telah disusun dan disahkan oleh Kepala DPUPR Kabupaten Boyolali pada tanggal 28 Juni 2024. SOP tersebut telah disosialisasikan melalui berbagai kegiatan bersama para perwakilan dari tiap kecamatan, para pelaku usaha, dan para tenaga pendamping desa. Selain itu juga ditayangkan di dalam website resmi DPUPR Kabupaten Boyolali. Semula direncanakan untuk melaksanakan kontrak konsultan perencanaan, tetapi dalam pelaksanaannya dikembangkan menjadi fasilitasi oleh konsultan perencanaan secara mandiri tanpa pembiayaan untuk rumah tinggal sederhana sebanyak 34 unit di 4 desa, tersinkron dengan relokasi kawasan kumuh. Pengembangan berikutnya adalah melalui pengembangan kegiatan dengan menyusun database bangunan ber-IMB atau BBG dan mapping pada aplikasi berbasis peta bidang. Kemudian, launching program Izin Makwus telah dilaksanakan oleh Bupati Boyolali pada tanggal 25 Juli 2024 di Pendopo Gede, Kabupaten Boyolali. Kami mendukung percepatan perizinan yang ada di Boyolali, kebijakan yang ada yaitu di PBG SLF, dan kami berharap bahwa PBG SLF ini dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat sampai di desa, sehingga kami akan mendukung program tersebut untuk kami sosialisasikan sampai di tingkat desa bersama dengan tim yang ada di pendamping desa Kabupaten Boyolali. Sosialisasi program Izin Makwus telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan bersama para perwakilan dari tiap kecamatan, para pelaku usaha, para tenaga pendamping desa. Selain itu juga dilakukan publikasi melalui media massa, media harian Solo Pos, melalui video tutorial dan juga e-book yang nantinya juga ditayangkan di dalam website resmi DPUPR Kabupaten Boyolali. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana perubahan IRD menjadi PBG. Di video kemarin ada beberapa pernyataan tentang pengajuan PBG di perkampungan, rumitan, bagaimana biaya pengajuan PBG. Adapun implementasi program Izin Makwus yang direncanakan untuk 10 bangunan hunian dalam satu desa, terimplementasi sebanyak 34 unit bangunan hunian yang tersebar di 4 desa.
Kegiatan ini terlaksana melalui kerjasama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program relokasi kawasan kumuh. Selain kegiatan-kegiatan di atas, terdapat satu kegiatan yang semula direncanakan pada jangka menengah yang dapat terrealisasi dalam jangka pendek, yaitu penyusunan peraturan Bupati tentang tata cara penerbitan persetujuan bangunan gedung. Kami bersama tim DPR bidang Cipta Karya apresiasi yang mendalam terkait disusunnya peraturan Bupati tentang tata cara penerbitan persetujuan bangunan gedung. Substansi yang diatur dalam peraturan Bupati ini adalah satu, adanya kemudahan perizinan dalam upaya mengurai kerumitan prosedur penerbitan persetujuan bangunan gedung menjadi sederhana. Yang kedua, adanya pengaturan tentang pengendalian internal yang lebih memadai. Yang ketiga, adanya insentif melalui sinkronisasi dengan peraturan Bupati tentang PPP. Dan yang terakhir adalah menjadi inovasi dan kolaborasi sekaligus terobosan dalam layanan perizinan terkait investasi di daerah. Luar biasa dan terima kasih kepada Saudara Yogi Hardianto atas segala upaya dalam memudahkan proses penerbitan persetujuan bangunan gedung, karena hal ini sangat bermanfaat guna pelayanan yang lebih baik. Di samping itu, terkait dengan peningkatan kinerja dan sistem pengendalian intern, tahapan ini berkembang dengan pemberian insentif bagi admin PBG melalui peraturan Bupati tentang tambahan penghasilan pegawai. Semoga dengan aksi perubahan ini, pelayanan PBG menjadi lebih mudah, akurat, dan waktu yang lebih singkat. Guna menghadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, dan pelayanan publik yang profesional. Ini juga bagian dari upaya untuk mendekatkan program ini kepada masyarakat untuk menerima pelayanan yang lebih mudah dan gampang dalam mengakses perizinan khususnya PBG dan SLF. Saya kira itu yang paling penting dalam kegiatan ini, karena masyarakat terlayani dan pemerintah hadir di sana. Terima kasih. Dan yang kedua, penyusunan dokumen pengendalian harian perizinan secara berjenjang. Laporan yang terakhir, yakni tentang laporan dan evaluasi jangka pendek. Aksi perubahan yang saya tunggu-tunggu, khususnya terkait dengan perekonomian investasi, pintu masuknya adalah perizinan. Dan beliau Bapak Yofi berhasil menjadikan PBG SLF ini sebagai salah satu inovasi yang menarik, sehingga penyederhanaan, kemudian sinkronisasi berbagai peraturan Bupati, dan sudah berhasil. Saya sendiri mengikuti kegiatan penyusunan perbubnya dan berhasil, dan kemarin sudah ada simulasi, bahkan sudah dikembangkan di 22 kecamatan dan di 267 desa. Terima kasih atas inovasi dan kolaborasinya. Kita pastikan ini berkelanjutan dan menjadi sistem permanen di Boyolali. Terima kasih Pak Yopi, selamat. Demikian aksi perubahan izin Makwus, perizinan bangunan gedung yang mudah, akurat, dan waktu singkat di Kabupaten Boyolali. Semoga bisa menjadi role model proses perizinan yang lebih baik. Dari Boyolali, untuk Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.